baris terbawah, kemudian kita klik, kemudian sisipkan kolom ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di rumah belajar Koko. Hari ini saya ngebahas masalah tabel ya, tabel tapi pada Google Dokumen. Mengapa saya membahas tabel di Google Dokumen? Ini alasannya nanti kita akan berhubungan dengan project-project kita ya ke depannya. Jadi saya tetap menyisipkan tentang masalah tabel ini. Baik, tidak panjang lebar, kita mulai saja. Pada dasarnya untuk tabel ini ya hampir mirip dengan Microsoft Word yang ada di Microsoft Office ya. Tetapi ada beberapa penempatan yang memang terkadang ya tempat atau ininya kita membingungkan kita ya. Jadi saya sengaja membuatkan video tentang tabel ini. Baik, kita akan buat sebuah tabel ya, seperti biasa ya. Ini insert atau sisipkan ya, kemudian buat tabel. Nah di sini kalau yang ini adalah horizontal ya, ini adalah vertikal. Yang horizontal ini adalah banyaknya tabel, banyaknya kolom ya, banyaknya kolom. Yang ke bawah adalah banyaknya baris ya. Kita bikin 4 ya, 4 kolom, kemudian 4 baris ya. Oke, ada 4 ya. Oke, seperti ini kita akan buat. Nah, kita akan membuat nanti akan membuat sebuah faktur ya, faktur karena nanti berhubungan dengan penggabungan aplikasi sederhana ya. Ini kita akan contohkan saja, kita membuat faktur pembelian ya. Tapi tabelnya saja ya, saya belum memasuk ke bagian-bagian yang lainnya. Biasanya itu adalah di sini kepala tabelnya adalah nomor, kemudian nama barang, kemudian di sini ada banyaknya. Ya, kemudian di sini kita tambahkan harga satuan. Nah, kita akan geser di sini. Ya. Kita geser di sini. Nah, di sini kalau menurut saya masih ada kurang 1 kolom ya. Jadi kalau kita buat tabel biasanya kan ada nomor, nama barang, banyaknya, harga satuan, dan jumlah. Nah, bagaimana caranya kita menambahkan 1 kolom lagi di sini, yaitu dengan mengcopy kolom yang sudah ada. Jadi kita blok ya sampai di ujung kolam ya, di baris terbawah. Kemudian kita klik, kemudian sisipkan kolom ke kanan. Kalau yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Oke, sudah nambah 1 kolom. Kita buat jumlah di situ ya, jumlah. Nah, ini biasanya kolom transaksi ya. Jadi ada nomor, nama barang, banyaknya, harga satuan, dan jumlah. Ya. Baik, kita akan rapikan dulu kepala kolomnya. Nah, di sini bagaimana cara merapikan kepala kolom ya? Kepala tabel maksud saya, bukan kepala kolom, kepala tabel. Kita tengahkan dulu. Ya, ini kan masih ada di sebelah kiri ya. Kita buat center. Nah, ini caranya membuat center. Ya, klik yang ini, akan dia di tengah-tengah. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian, ini masih ada yang kurang nggak? Tampilannya semacam ini. Ya, kalau menurut saya masih kurang bagus ya. Di mana kurang bagusnya? Ya ini. Nomor masih ada di atas nih, ya. Nama barang masih ada di atas. Harga satuan masih di atas. Jumlah masih ada di atas. Nah, ini yang kurang bagus. Kelihatannya kurang bagus ya. Nah, ini harus kita
buat dia di tengah-tengah ya, supaya lebih bagus lagi. Kemudian kita buat seperti ini, kemudian kita pilih klik kanan, saya ulangi lagi, kita blok yang ini ya, jadi nomor dan nama barang kita blok, kemudian klik kanan, kemudian kita cari tabel property table. Nah, sudah di sini. Nah, di sini ya, tadi saya lepas ya, ini di sel, di bagian sel. Di sini ada pilihan ya, ada ke atas, ada di tengah, ada di bawah. Kita pilih yang di tengah. Nah, kelihatannya sudah enak, sudah bagus. Sama yang ini juga, ya. Kita buat ada di tengah. Oke, boleh kita tutup ini, ya. Itu ada satu lagi nih ya, harga satuan. Kita buat menjadi ada di tengah. Klik, kemudian tabel properti, kemudian pilih sel, kemudian pilih di tengah. Ya, itu membuat tabel. Ya, kalau menurut saya membuat tabel di dokumen doc ini lebih mudah dibandingkan di Microsoft Word ya. Kalau saya ya, jadi lebih banyak variasinya gitu. Contohnya adalah pada saat kita ingin menggeser sebuah tabel di Google Doc ini sangat mudah sekali ya, tinggal kita dekatkan mouse kita, pointer mouse kita ke ujung ya, kemudian akan ada tanda suram di situ. Nah, tanda titik-titik suram ini kita bisa memindahkan sel, memindahkan tabel ya, di bawah, di atas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di Microsoft Word itu bisa sebetulnya ya, tapi kurang apa ya, kurang menarik aja ya, karena dia akan menggeser segala sesuatunya nanti. Baik, ada lagi mungkin yang perlu kita lakukan adalah memberi warna pada tabel ya. Di sini ya, kita bisa melakukan tindakan seperti tadi, yaitu properties, kemudian pilih. Nah, di situ kita cari sel, kemudian kita pilih warna ya, di situ warna. Nah, di sini batas tabel ini bingkainya untuk mewarnai apakah warna hitam, merah, biru dan sebagainya ada di sini ya. Jadi kita bisa mengganti misalnya biru. Nah, jadi warnanya biru. Ya, jangan lupa di blok dulu. Seperti itu. Kalau kita mengganti warna hitam, ya jadi hitam. Nah, seperti itu tuh untuk mengganti bingkai warna ya. Kemudian untuk menebalkan, dari sini sudah ada yang menebalkan. Kalau ke atas ini makin tipis bingkainya ya, dan yang bawah ini akan makin tebal. Nah, seperti itu. Jadi untuk menebalkan dan menipiskan ya, mengecilkan bingkainya, yaitu di sini ya. Standarnya adalah 1. Oke, kemudian warna latar ya. Di sini bisa kita buat warna kuning misalnya ya. Ini warna latar belakangnya itu. Ya, atau putih polos. Ya, biasanya saya putih saja, tapi biasanya kepala. Nah, ini yang kita buat. Ini warna latarnya bisa kita bikin warna ini misalnya. Jadi yang atasnya saja. Nah, seperti itulah membuat tabel di Google Dokumen ya. Mungkin ada saya tambahkan lagi ya. Untuk menggabungkan sel, menggabungkan kolom pada Google Dokumen. Ya, misalnya kita ada tambah satu lagi di sini ya. Ini contoh ya. Contoh, kemudian kita copy ya.
Maksud saya kita dari sini kita tambah ya, kita sisipkan kolom ke kanan. Nah, sudah di sini. Nah, contohnya kita ingin menggabungkan dua kolom ini menjadi satu. Ya, bagaimana caranya? Kita bisa mengklik kanan, kemudian gabungkan sel. Nah, ini menggabungkan sel. Dia akan menjadi satu, ya. Yang antara kolom ini atau sel ini dengan sel ini digabungkan jadi satu. Itu menggabungkan. Kemudian menggabungkan baris, ya. Jadi kan ini kolom ya. Kalau ingin kita menggabungkan baris, misalnya kita gabungkan ke bawah. Ya, kita gabungkan ke bawah. Sama seperti tadi, ya kita gabungkan ini dan dia akan ada di gabungkan sini ya. Jadi seperti itu. Ya, serasa itu ya sebagai pengantar ya untuk pembuatan tabel ya. Jadi tetap ini kita utamakan karena nanti banyak proyek-proyek kita yang kedepannya ya untuk membuat aplikasi sederhana ini menggunakan layanan Google dari beberapa layanan. Nah, ini salah satunya yang perlu saya informasikan. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang berbeda dengan video yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.